Sungguh kalian umat Islam kelak nanti benar-benar akan mengikuti kebiasaan, jalan hidup, tata cara hidup, kelakuan-kelakuan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, atau pelan tapi pasti, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti kelihatan masuk lubang biawak, kalian masih terus saja ikut. Terus para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, wahai Rasulullah, apakah yang kau maksud mereka yang bakal diikuti umat Islam di akhir zaman nanti adalah kaum Yahudi Nasrani? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Keadaan yang kita alami sekarang ini sudah diberitahu Nabi 15 abad yang lalu akan terjadi, yaitu dalam hadis lubang biawak yang sudah sering kita dengar ini. Dan saya tidak bosan-bosannya mengingatkan lagi bahwa ini hadis sedang menjadi kenyataan hidup kita sekarang. Nabi bersabda, la tattabi'unna sunanal ladina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti benar-benar akan mengikuti kebiasaan, jalan hidup, tata cara hidup, kelakuan-kelakuan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, atau pelan tapi pasti, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti kelihatan masuk lubang biawak, kalian masih terus saja ikut. Terus para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, wahai Rasulullah, apakah yang kau maksud mereka yang bakal diikuti umat Islam di akhir zaman nanti adalah kaum Yahudi Nasrani? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Ya. Jujur, kalau kita perhatikan hadis ini, sewaktu Nabi menyampaikannya di hadapan para sahabat, ya para sahabat tercengang, heran, bingung, gitu. Bukan karena ragu sama Nabi, tidak, mereka yakin Nabi nggak pernah bohong. Cuman yang bikin mereka heran, bingung, tercengang adalah kok bisa ya? Kok bisa ya umat Islam ngekor sama Yahudi sama Nasrani? Suatu umat yang setiap hari diperintahkan Allah sholat 5 waktu, yang kalau dia nggak pergi safar, yang berarti nggak kosor sholatnya, jumlah rakaatnya 17 kan? 17 kan, 5 kali ya, 2, 4, 4, 3, 4, 17 kan? 17 rakaat, yang berarti 17 kali baca surat Al-Fatihah, yang berarti 17 kali minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang dapat nikmat karena menempuhnya. Siapa mereka? An-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, was-salihin. Para nabi, para orang-orang jujur, para syuhada, orang-orang yang rela mati di jalan Allah, dibunuh musuh-musuh Allah Ta'ala di medan perang fisabilillah maupun cara-cara lainnya, dan orang-orang soleh. Dan kita nggak cuma minta itu, kita nggak cuma minta dikasih tahu sama Allah yang inilah jalannya, gitu. Enggak, tapi kita minta sama Allah, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang kau sesatkan. Terus sahabat nanya, ya Rasulullah, siapa yang engkau murkai, yang dimurkai Allah dalam surat Al-Fatihah? Al-Yahud, Yahudi. Siapa yang disesatkan? An-Nasara, Nasrani. Bayangkan, 17 kali kita minta jangan ikut Yahudi Nasrani, justru Allah sedang uji kita dengan kita dipimpin sekarang oleh Yahudi Nasrani. Makanya saya bilang ini ujian terbesar umat Islam hari ini. Makanya kalau kita nggak ngerti hal ini, ya, kita akan seperti kebanyakan umat Islam lainnya yang hari ini apa kata Yahudi ikut aja, apa kata Nasrani ikut aja, gitu. 3M deh, gitu. Kalau bisa 17M. Ya. Nah, jadi kita harus jadi umat yang biar bagaimanapun realitanya Yahudi Nasrani mimpin dunia, tapi kita tetap harus berprinsip la ilaha illallah, ya, lan narka abadan, lan narka. Sekali-kali kita tidak akan tunduk, sekali-kali kita tidak akan tunduk, ya. Karena apa? Teken kontrak kita bukan sama mereka, teken kontrak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janji kita dengan Allah Ta'ala sangat jelas, raditu billahi rabba
wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, apa yang kita alami sekarang ini sesuatu yang para sahabat nggak bisa membayangkan. Dulu mereka tidak bisa membayangkan, dan karenanya mereka heran, tercengang, bingung kok bisa begitu. Ya, tapi sekarang kita merasakan betapa banyaknya saudara-saudara kita yang mengaku muslim, namun mereka dengan sangat ringannya ngekor aja terus, ngikut aja terus sama Yahudi Nasrani. Padahal sudah kelihatan tuh masyarakat barat tuh mulai masuk lubang biawak gitu, masih diikutin juga. Nah, inilah babak di mana Allah cabut kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan umat Islam. Kemudian Allah serahkan kepada pihak barat, Eropa dan Amerika, yang merupakan masyarakat kaum Yahudi Nasrani, ya. Dan jangan salah ya, Allah cabut kepemimpinan dunia dari tangan umat Islam setelah umat Islam memimpin dunia berapa lama? Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 200 tahun? Tidak, ribuan tahun. Kita ini mimpin umat manusia itu ribuan tahun, Pak. Dari tahun 0 Hijriah ya, pindah dari Mekah ke Madinah. Sejak saat itu kan umat makin menguat tuh, sampai tahun 1342 Hijriah ya, bayangkan 13 abad setengah ya, 13,5 abad kita mimpin dunia. Sementara Al-Yahud wan Nasara ini baru memimpin sejak 1342 sampai sekarang 1442 Hijriah, persis 100 tahun kalau pakai hitungan kalender Hijriah sekarang. Kalau pakai hitungan kalender Masehi nantilah 2024 baru masuk 100 tahun. Tapi dalam tempo yang begitu singkat 100 tahun ya, dibandingkan kita mimpin ribuan tahun ya, dalam 100 tahun ini kerusakan yang ditimbulkan sudah dahsyat sekali. Sudah dahsyat sekali. Tipuan-tipuan, rekayasa ya, konspirasi yang mereka jalankan itu sudah banyak sekali. Makanya Nabi sampai mengatakan, sekalipun mereka yang kalian ikuti sudah kelihatan masuk lubang biawak, kalian masih aja ikut. Makanya kita sangat prihatin ya, kok bisa-bisanya umat Islam yang sudah ditanamkan nilai-nilai mendasar tentang pentingnya husnuzon sesama muslim, sangka baik pada sesama muslim, kok sekarang jadi doyan suuzon gitu. Kayak kemarin ini ada yang nelpon saya, Ustaz, saya kemarin di swab, ternyata saya positif COVID. Kayaknya sih Ustaz, beberapa hari yang lalu saya ngumpul arisan keluarga, kayaknya saya kenanya. Saya langsung stop, jangan teruskan pembicaraan Anda. Yang namanya tracing, yang namanya tracking, yang namanya menelusuri kita kena dari mana, itu namanya lembaga suuzon. Nggak ada ceritanya orang muslim perlu ngecek-ngecek dia sakitnya dari siapa. Nggak ada ceritanya itu ya. Kita harus kembali pada fondasi keyakinan kita, bahwasanya sakit dan sembuh, hidup dan mati di tangan siapa? Di tangan Allah Ta'ala. Kita nggak nantangin, kita sadar virus ini ada, kita sadar kita bisa sakit, kita sadar kita bisa ketularan, kita sadar bahkan bisa mati. Tapi yang penting, kalau misalnya pun Allah takdirkan kita harus diuji dengan penyakit ini, ya kan? Ngapain juga ngabisin energi untuk suuzon dengan cara menelusuri gitu. Nanti lebih parah lagi apa? Lapor lagi sama puskesmas tuh, gua kena sama dia, tolong diperiksa tuh orang-orang itu. Na'udzubillah. Udahlah, bisnis mereka yang untung, ya kan? Bisnis jualan tes, ya kan? Nah, ditambah lagi dengan kemudian kita jadi rusak hubungannya sama saudara-saudara kita yang pada dasarnya belum kita tahu apa betul mereka yang nularin, ya kan? Nah, ini kan mengerikan sekali. Gitu. Ini budaya siapa? Ya budaya Yahudi. Tracing, tracking itu budaya Yahudi, budaya mereka, Pak. Bukan budaya kita. Kalau budaya kita mah ya sudahlah. Orang Nabi kalau ngunjungin sahabat bilangnya apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Enggak apa-apa. Ini pembersih dosa insyaallah. Kan begitu. Nah, itu fondasi, Pak. Jadi tolong fondasi keimanan kita ini jangan mau digoyang, Pak, oleh sesuatu yang atas nama sains teknologi gitu, ya kan? Jangan.